Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang merawat hewan dan tanaman. Nah, tentunya anak-anak semuanya punya tanaman di rumah ya. Punya hewan kesayangan di rumah? Hewan kesayangan misalnya ikan, kemudian kucing, ayam, burung, atau yang lainnya. Punya ya? Nah, baik. Pada saat kalian merawat tanaman atau hewan, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan. Misalnya, aturan dalam memelihara tanaman, yaitu disiram setiap pagi dan sore. Kemudian ranting-ranting yang sudah mati boleh diambil, kemudian disimpan di bawah pohonnya supaya ranting atau daun yang sudah mati itu bisa menjadi pupuk buat tanaman itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian cara merawat hewan ya, ada aturan juga. Misalnya aturannya setiap hari harus diberi makan dan minum supaya tidak mati. Kemudian hewan juga setiap hari kandangnya harus dibersihkan supaya nyaman tinggal di kandang tersebut. Selain itu, dalam merawat hewan juga apabila sakit bisa kita bawa ke dokter hewan. Nah, aturan yang pertama tadi dalam merawat tanaman, yang pertama yaitu setiap hari menyiram atau disiram setiap hari ya. Bu Guru bisa tulis misalkan di sini. Nah, anak-anak bisa baca ini apa? Menyiram ya. Nah, Bu Mumun ini menulisnya dengan cara menulis tegak bersambung. Nah, mungkin nanti anak-anak juga bisa belajar di rumah cara menulis tegak bersambung. Sebelum anak-anak belajar menulis tegak bersambung, ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan ya. Ada aturan juga yang harus anak-anak perhatikan. Misalnya, jika menulis tegak bersambung apabila ada garisnya, garis 3 ya, ada garis 3, garis ke-1, kedua, ketiga ya. Maka misalnya di buku tulis halus ya, di buku tulis halus itu ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu ada yang terdiri dari 3 garis, ada juga yang terdiri dari 5 garis. Contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk buku tulis halus yang terdiri dari 3 garis, maka kita akan bagi. Yang pertama, garis yang paling atas itu disebut kepala. Garis yang kedua itu disebut dengan badan. Garis yang ketiga itu juga disebut dengan kaki. Nah, pada saat kita menulis ya, kita menulis di kerangka badan, yaitu di tengah, di baris yang kedua, 1, 2, menyiram. Nah, huruf Y itu huruf gantung ya, maka kita gantungnya itu sampai ke kakinya, punya kakinya. Kemudian yang lainnya tetap di posisi badan, huruf Y turun ke bawah karena dia punya kaki sampai kaki. Kemudian menyiram tanaman seperti ini ya, tanaman itu huruf T, berarti dia punya kepala. Nah, maka kita akan tunjukkan kepalanya. Ini tanaman ini T, ada kepalanya ya, ini ada kepalanya, jadi sampai ke garis kepala. Tanaman. Nah, tanaman huruf T itu ada kepalanya, maka dia harus sampai ke
kepalanya gitu, ke garis bagian kepala. Seperti itu dalam penulisan huruf tegak bersambung. Nah, bagaimana kalau yang 5 garis? 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang 5 garis pun sama yang kita pakai di garis yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ke-1 dan kedua ini kita anggap sebagai kepalanya. Kemudian garis yang ketiga ini badan. Ya, Bu Guru hanya mengulang saja. Baik, kita akan mulai menulis. Jika garisnya ini 5 garis, maka kita akan menulis di baris yang ketiga sebagai badannya. Misalnya menyiram, bukan menyiram, misalnya memberi makan dan minum ya. Memberi makan. Nah, contohnya memberi makan. Ada huruf kata, ada kata B, ada huruf B dan huruf K. Nah, huruf B dan huruf K itu punya kepala, maka kita harus tinggikan ya sampai kepala. Kemudian huruf K juga sama, ada kepalanya, maka kita juga harus tinggikan seperti itu. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, anak-anak mungkin nanti bisa latihan terlebih dahulu ya. Ada di buku paket tema 6 halaman 96. Anak-anak boleh latihan untuk menebalkan terlebih dahulu ya. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.